Propam Polda Sultra panggil Supriyani terkait kasus uang damai 50 juta rupiah. Kasus dugaan penganiayaan murid SD anak polisi oleh guru Supriyani semakin rumit. Kepolisian, dalam hal ini Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, mendalami kasus dengan memanggil Supriyani untuk menjalani pemeriksaan. Hal ini dilakukan setelah Kepala Desa, Kades, Wonua Raya, Rokiman juga diperiksa sebagai saksi oleh Propam Polda Sultra. Keterangan keduanya dibutuhkan untuk menyingkap kebohongan tentang kejelasan uang damai 50 juta rupiah. Pasalnya, sebelumnya telah beredar video viral munculnya uang damai 50 juta rupiah berdasarkan pengakuan berbeda dari Rokiman. Mengutip tribunusultra.com, selanjutnya Supriyani bakal diperiksa Bid Propam Polda Sultra pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, siang ini. Pemeriksaan sekaitan penanganan dugaan kasus yang sebelumnya ditangani Kepolisian Sektor atau Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Provinsi Sultra. Dalam perkembangannya, Guru Supriyani kini menjadi terdakwa atas tuduhan aniaya murid sekolah dasar, SD. Murid SD negeri di Kecamatan Baito yang diduga korban merupakan anak polisi. Sosok Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda WH, dan istri NF. Berdasarkan informasi di himpun tribunusultra.com, Guru Supriyani dipanggil Propam sekaitan proses penyelidikan dan penyidikan kasusnya di kepolisian. Selain itu, sekaitan dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam proses mediasi dan penanganan kasus tersebut. Pemeriksaan Guru Supriyani berlangsung di Gedung Bid Propam Polda Sultra, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan kliennya rencananya dimintai keterangan penyidik Propam Selasa siang. Ia pemeriksaan hari ini jam 2, kata Andri saat dikonfirmasi tribunusultra.com. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan, katanya kepada tribunusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru, jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara,
Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani. Gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan. Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu, katanya. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya.